Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Ibu Tim Penilai Nirwasita Tantra, menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia perihal permintaan pembuatan video pendek. Dengan ini kami sampaikan paparan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Asahan tahun 2021. Kita semua menyadari bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mendukung kelanjutan manusia di muka bumi. Bahwa pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan semua pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Dari sisi luas wilayah, Kabupaten Asahan memiliki luas wilayah sebesar 3.732,92 km persegi yang terbagi dalam 25 wilayah kecamatan, 27 kelurahan, 177 desa, dan 1.538 dusun atau lingkungan. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 713,63 km persegi atau sekitar 19,11% dari total luas Kabupaten Asahan. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kisaran Timur dengan luas 30,16 km persegi atau sekitar 0,80% dari total luas wilayah Kabupaten Asahan. Jumlah penduduk Asahan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 adalah 796.960 orang, termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2020 adalah 1,38% per tahun. Luas tutupan lahan di Kabupaten Asahan dapat dilihat dalam grafik berikut ini, yaitu perkebunan 288.422,34 hektar atau sekitar 77,18%. Selanjutnya luas hutan seluas 45.675,26 hektar atau sekitar 12,22%. Lahan kering seluas 14.658,94 hektar atau 3,92%. Lahan non pertanian seluas 13.901,11 hektar atau 3,72%. Sawah 8.377,10 hektar atau 2,22%. Dan badan air 2.676,53 hektar atau 0,72%. Kabupaten Asahan merupakan salah satu sentra perkebunan di Sumatera Utara. Komoditas perkebunan yang dihasilkan di Kabupaten Asahan adalah karet, kelapa sawit, coklat, dan kelapa. Kecamatan Aik-Songsongan dan Bandar Pulo merupakan kecamatan penghasil karet terbesar di Asahan. Kecamatan Silo Laut, Sungai Kepayang, Tanjung Bali, dan Sungai Kepayang Timur merupakan penghasil kelapa terbesar di Asahan, dan Kecamatan Silo Laut juga merupakan penghasil terbesar kakao di Asahan. Ibu Menteri yang kami hormati, permasalahan di lingkungan hidup dari tahun ke tahun semakin kompleks seiring dengan laju pembangunan sebagai konsekuensi dari pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk memicu beragam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan baik pangan, air bersih, pemukiman, industri, dan sebagainya.
menyebabkan terjadinya tekanan terhadap lingkungan, sehingga menimbulkan dampak buruk pada lingkungan, terutama di wilayah perkotaan yang menjadi pusat perekonomian, pemerintahan, perdagangan, dan industri. Berbagai hal tersebut berdampak pada timbulan sampah yang terus meningkat, penurunan kualitas air, perubahan tata guna lahan, dan terjadinya bencana banjir. Dari hasil diskusi tim penyusun dokumen IKPLHD, diperoleh 4 isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Asahan. Pertama, belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah. Kedua, penurunan kualitas air permukaan. Ketiga, lahan kritis di beberapa daerah. Keempat, bencana banjir. Ibu Menteri yang sangat kami hormati, situasi pandemi COVID-19 tahun 2020 pemerintah Kabupaten Asahan mengalami refocusing anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan terbatas pada kegiatan rutin dan kegiatan yang urgen. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan tahun 2020, isu yang pertama adalah masalah sampah yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan sampah di Kabupaten Asahan masih terkonsentrasi di area Kota Kisaran yang meliputi semua jalan utama yang ada di wilayah Kecamatan Kisaran Timur dan Kecamatan Kisaran Barat. Sedangkan untuk kecamatan lainnya masih melakukan pengelolaan sampah dari pusat pasar dan ibu kota kecamatan. Untuk mengatasi meningkatnya timbunan sampah dari rumah tangga dan dari berbagai kegiatan usaha ekonomi, pemerintah Kabupaten Asahan berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan kegiatan antara lain. 1. Menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha melalui sosialisasi dan edukasi. Ketiga, mendorong terbentuknya bank sampah. Isu kedua, penurunan kualitas air permukaan. Sungai di Kabupaten Asahan meliputi Sungai Asahan dengan panjang 115,8 km, Sungai Silo dan Sungai Bunut. Untuk mengetahui kondisi kualitas air sungai dilakukan pemantauan secara rutin melalui pengujian kualitas air sungai. Pengujian kualitas air sungai dilakukan pada UPTD, Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, yang sudah terakreditasi lembaga KAN. Berdasarkan data hasil pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku usaha, maka indeks kualitas air pada tahun 2020 menunjukkan tingkat pencemaran ringan. Ibu Menteri dan tim penilai yang kami hormati, respon kebijakan pemerintah dalam mempertahankan kualitas air antara lain: 1. Menambah sarana pengelolaan air limbah domestik, IPAL komunal, dan jamban keluarga. 2. Melaksanakan kegiatan STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. 3. IPAL untuk industri kecil. 4. Melakukan pemantauan dan pembinaan kegiatan atau usaha melalui proper daerah. 5. Melakukan pemantauan dan pengawasan air buangan limbah industri, rumah sakit, dan usaha lainnya. 6. Meningkatkan upaya penegakan hukum dan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan. Isu yang ketiga adalah lahan kritis di beberapa daerah kecamatan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Asahan dalam tata guna lahan adalah: 1. Revisi regulasi RT/RW dan RDTR Kabupaten Asahan. 2. Meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam melakukan penghijauan. Isu keempat, bencana banjir. Tekanan pada kebencanaan selain disebabkan kondisi alam, juga disebabkan adanya alih fungsi lahan, perubahan iklim, sehingga berpengaruh
pada kekeringan dan curah hujan yang ekstrim sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Pemerintah Kabupaten Asahan merespon hal tersebut dengan 1. Menyusun RT RW dengan mempertimbangkan kajian resiko bencana dengan membuat peta rawan bencana. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi dengan program kampung iklim dan desa tangguh bencana. 3. Melakukan reboisasi dan penghijauan. 4. Pembangunan sumur resapan. 5. Pembuatan lubang biopori. 6. Memperluas ruang terbuka hijau atau RTH. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Demikian secara garis besar kondisi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Asahan pada tahun 2020. Terima kasih kami sampaikan dan atas dukungan semua pihak yang berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Asahan. Tanpa dukungan semua pihak, upaya kami tidak akan tercapai dan lingkungan tidak akan terjaga kelestariannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Ibu tim penilai Nirwasita Tantra, saya Haji Baharudin Harahap SH.MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Asahan. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang ikut menyelenggarakan pemerintahan daerah, memiliki fungsi dan wewenang antara lain fungsi pengawasan, memiliki kewenangan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah, peraturan lain maupun kebijakan pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Fungsi ini tidak terlepas juga pada pengawasan semua rencana kerja, program kerja, kegiatan yang terrealisasi di pemerintah Kabupaten Asahan. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun dalam program maupun kegiatan yang implementasinya berkoordinasi dengan instansi terkait. Selama tahun 2020 telah disusun 4 program bidang lingkungan hidup Kabupaten Asahan. Tahun 2020 yaitu terdiri dari 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 2. Program pengendalian pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup. 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 4. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam. DPRD Kabupaten Asahan senantiasa mendukung dan mendorong kebijakan yang mengacu kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Pada tahun 2020 ini juga, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Asahan telah mengesahkan 2 produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu antara lain 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Terhadap hal tersebut di atas, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Asahan yang telah menyusun dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Asahan tahun 2021. Melalui dokumen ini, kita dapat melihat kondisi dan permasalahan lingkungan hidup dan strategi penyelesaian lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Asahan. Terima kasih kami sampaikan atas dukungan semua pihak yang berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Asahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.